semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di tugas video pembelajaran mata kuliah Kewarganegaraan kelompok 1 dengan dosen pengampu NER Dr. Stanley Ko Walando SEMM AKCA. Dan saat ini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Ayovia Tumando, dan saya berperan sebagai moderator kita di video pembelajaran kali ini. Dan teman-teman juga bisa melihat profil dari anggota kelompok kami yang ada di slide. Nah, dan saat ini kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk membekali mahasiswa bahkan masyarakat pada umumnya dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, pendidikan ini juga mencakup pemahaman tentang hak, kewajiban sebagai warga negara, nilai-nilai demokrasi, serta prinsip-prinsip hukum dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide berikutnya oleh pemateri kelompok 1. Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki beberapa tujuan dalam pengembangan untuk sarjana ataupun profesional. Nah, dalam kesempatan ini kita memiliki 3 tujuan dalam pengembangan sarjana dan profesional. Nah, tujuan yang pertama adalah pembentukan karakter dan etika profesional. Nah, pembentukan karakter dan etika profesional ini sangat penting karena berperan dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang beretika dalam menjalankan tugas profesional. Dan yang kedua adalah peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, dengan adanya peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara ini, diharapkan lulusan mampu menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, serta berkontribusi dalam masyarakat dan negara. Dan tujuan yang ketiga adalah pengembangan sikap tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Pengembangan sikap tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan ini untuk membentuk sarjana atau profesional yang tidak hanya memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidangnya, tetapi juga memiliki kesadaran akan peran mereka dalam masyarakat dan lingkungannya. Nah, dari ketiga tujuan tadi, diharapkan semua teman-teman mampu memahami lagi tentang pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan sarjana atau profesional. Komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan yang pertama ada konsep dasar kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 dikhususkan untuk warga bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua ada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Selanjutnya, kewajiban dari warga negara yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi orang lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip negara hukum diantaranya meliputi hak legalitas, perlindungan hak-hak asasi, pemerintah terikat hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, dan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Lalu ada prinsip-prinsip negara demokrasi yaitu perwakilan politik, pertanggungjawaban politik, pemencaran kewenangan, pengawasan dan kontrol, kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum, dan rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Yang keempat ada nilai-nilai Pancasila dan integritas nasional. Dalam
Dalam sila pertama, seluruh masyarakat Indonesia diajak untuk dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus menghargai kebebasan setiap manusia untuk dapat beribadah dan beriman kepada Tuhannya. Dalam sila kedua, mengutamakan kemanusiaan di atas segalanya. Sila ketiga, dengan diwujudkannya rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air, seluruh masyarakat Indonesia tentunya akan dapat bersatu tanpa memandang perbedaan yang ada. Sila yang keempat, seluruh masyarakat Indonesia harus dapat memahami dan menghargai kehendak serta pendapat dari orang lain. Dan sila yang kelima, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Terima kasih. Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, metode, desain ide, merilis spesifikasi, standar, atau kebijakan untuk melakukan sesuatu. Implementasi juga dapat diartikan sebagai penyediaan untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi biasanya dikaitkan dengan sesuatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dapat dilakukan oleh individu, pejabat, lembaga pemerintah, atau kelompok swasta. Contoh implementasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia yaitu industri teknologi informasi dan juga ilmu sosial atau kesehatan. Terima kasih. Penerapan pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi memiliki tantangan tapi juga memiliki solusi untuk menghadapinya, yakni yang pertama, kurangnya pemahaman dan kepentingan, yang dimana mahasiswa mungkin tidak melihat relevansi PKN dengan studi mereka atau kehidupan profesional mereka di masa depan. Solusinya ialah menerapkan isu-isu terkini dan relevansi sosial dalam materi PKN dengan menggunakan metode seperti simulasi dan proyek berbasis komunitas. Yang kedua, ada keterbatasan sumber daya yang dimana kurangnya materi ajaran pelatihan bagi dosen PKN. Solusinya ialah memperbarui materi ajar dan kurikulum secara berkala, berikan pelatihan reguler untuk dosen dan menggunakan alat teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga, ada penerapan metode pembelajaran yang tradisional, yang dimana metode ceramah tradisional yang kurang efektif. Solusinya ialah menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan metode interaktif, memanfaatkan aplikasi pembelajaran dan forum online dan juga melibatkan mahasiswa dalam pengajaran aktif. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini secara strategi dan memanfaatkan sumber-sumber yang relevan, penerapan PKN ini di pendidikan tinggi dapat ditingkatkan secara signifikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi mahasiswa dan masyarakat. Contoh penerapan PKN yang sukses di berbagai institusi pendidikan. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning di sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan debat di sekolah menengah atas. Yang ketiga, penerapan budaya anti korupsi di perguruan tinggi. Yang keempat, program pembangunan karakter di pesantren. Yang kelima, simulasi sidang di sekolah menengah pertama. Penerapan PKN di berbagai institusi pendidikan ini membantu membentuk generasi muda yang lebih peka terhadap kehidupan bernegara, menghargai nilai-nilai Pancasila, serta siap berperan aktif dalam masyarakat. Dan ini adalah beberapa dampak positif PKN terhadap pengembangan sarjana dan profesional. Yang pertama, pengembangan nilai kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang kedua, penguatan kritis dan analitis dalam menghadapi masalah sosial. Yang ketiga, pembentukan etika, kerja, dan integritas. Yang keempat, membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesimpulan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional
adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara akademis dan profesional, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, sikap kritis, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan ini juga membantu mengembangkan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, etika bernegara, serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, sarjana atau profesional yang dihasilkan tidak hanya ahli dalam bidangnya, tetapi juga mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat dan mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Nah, kami berharap informasi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman tentang apa itu kewarganegaraan. Terima kasih atas perhatian dan jangan ragu untuk memberikan feedback atau bertanya jika ada hal yang kurang jelas mengenai materi yang telah kami jelaskan saat ini. Teman-teman jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih atas dukungannya. Selamat belajar dan sampai jumpa.